Selamat pagi adik-adik. Berjumpa kembali di Sekolah Minggu Online GKI Cayudan. Bersama saya, Kak Topo, atau dipanggil juga Om Gembul. Nah, hari ini Om Gembul ditemani si Un. Ini si Unta. Nah, mari adik-adik kita awali sekolah minggu pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, ya. Tepuk tangan semua, tidak ada yang sedih. Kita mulai, ya. Tuh. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Wah, Om Gembul harus banyak olahraga karena megah-megah, tapi tetap semangat. Oke adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah sertai kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan sudah berkati kami, Tuhan sudah berikan kesehatan kepada kami, sehingga hari ini kami masih dapat bersama-sama di sekolah minggu online pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan dengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan buka telinga kami, Tuhan buka hati kami, sehingga kami dapat menerima firman dengan baik. Di dalam nama Putra-Mu yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Wah, kita akan mempersiapkan firman Tuhan, tapi kita memuji Tuhan dulu. Baca kitab suci, doa tiap hari. Begitu ya adik-adik? Bisa semua toh? Pasti bisa. Yuk, kita mulai. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, gloria haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sudah siap toh mendengarkan firman Tuhan? Wah, Kak Topo akan mengawali cerita dengan seorang yang bernama Amir. Wah, Amir ini seorang yang gede, kekar, tapi dia senang menggunakan kekuatannya untuk bertindak yang tidak baik pada teman-temannya. Pada waktu lonceng sekolah berbunyi, klonteng, 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 anak-anak bekal dari ibunya. Si Amir ini mengambil lauk teman-temannya, diambili, terus dia makan. Dia tidak memikirkan teman-temannya yang makan tidak mempunyai lauk, termasuk Amel dan Rizky. Dia hanya makan nasi. Aduh, lauknya diambil Amir.
Gimana ya, Mel? Berdoa saja supaya besok Amir berubah. Seminggu kemudian, anak-anak bertamasya. Wah, kemah adik-adik. Termasuk Amir, Amel, dan Rizky. Pada waktu itu ada permainan, disuruh mencari sesuatu di dalam kebun warga. Wah, dengan berkelompok. Amir dengan kelompoknya langsung ngacir paling depan. Sudah jauh, Amir melihat seekor kelinci yang badannya gemuk kayak gembul. Wah, enak untuk disate. Amir, kelinci mau ditangkap. Luput. Tidak sadar Amir ini sudah jauh adik-adik. Akhirnya tinggal dikit lagi Amir mencolot. Wah, kebablasan masuk ke lubang yang dalam. Minta tolong, tolong. Nggak ada yang dengar adik-adik. Lalu kelompok Amel dan Rizky di belakangnya. Wah, mana ya Riz? Barangnya, coba cari agak sana. Jalan. Oh, tolong. Suara Amir. Ada suaranya kok enggak ada orangnya ya. Wah, coba kita cari. Ternyata si Rizky dan Amel menemukan Amir ada di lubang. Amel, Rizky, tolong. Rizky dan Amel membantu apa tidak adik-adik? Lalu mereka menurunkan tali yang mereka bawa. Mereka bahu-membahu menolong Amir. Dan akhirnya Amir dapat keluar dari lubang yang dalam itu. Dan saat itu pula Amir berubah menjadi anak yang tidak nakal lagi. Dia menjadi anak yang suka berbagi dengan temannya. Nah, begitulah cerita tentang Amir. Tapi Kak Topo juga cerita tentang seseorang yang berubah karena bertemu dengan Tuhan Yesus. Siapa dia? Ayo, siapa yang mau nebak? Namanya Bapak Saulus. Bapak Saulus ini bertobat adik-adik. Saat ia bertemu dengan Tuhan Yesus lewat perjumpaan yang menakjubkan, yang menjadi titik balik dari kehidupan Bapak Saulus. Yang dulunya dia membenci Tuhan Yesus, menangkap semua pengikut Tuhan Yesus, menganiaya. Tapi sekarang dia berubah menjadi seorang yang mencintai Tuhan Yesus dan mau bekerja untuk Tuhan Yesus, yaitu mengabarkan keselamatan dan mengabarkan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan itu membuat orang-orang di Damsyik bingung. Wah, Saulus yang membenci kok sekarang malah mengabarkan tentang Tuhan Yesus. Jangan-jangan bohong dia. Nah, lalu muncullah rencana untuk membunuh Bapak Saulus. Setiap pintu gerbang dijaga supaya Saulus tidak boleh keluar karena dia mau dibunuh. Akhirnya Saulus diselamatkan oleh murid-muridnya lewat keranjang, dinaikkan di dalam keranjang, diturunkan dari tembok, sehingga dia berjalan sampai di Yerusalem.
Di Yerusalem, ia bertemu dengan murid-murid yang lain. Apakah Bapak Saulus ini diterima di sana? Mereka juga berpikir, benar tidak ya? Bapak Saulus ini sudah benar-benar bertobat? Benar tidak ya kalau Bapak Saulus ini sudah benar-benar mencintai Tuhan Yesus? Tapi Tuhan bekerja. Tuhan mengirimkan seorang teman bagi Bapak Saulus, yaitu Barnabas. Dia menjadi teman dan dia memberikan pengertian kepada teman-teman yang lain bahwa Bapak Paulus ini sudah bertobat. Dia sudah menjadi seorang yang mencintai Tuhan Yesus. Dia sudah seorang murid Tuhan Yesus. Dia sudah seorang yang sangat mengasihi Tuhan Yesus dan mau mengabarkan tentang kabar keselamatan dan kabar tentang Yesus adalah Mesias. Disitulah mulailah mereka dengan giat bekerja. Dia bekerja tanpa lelah mengabarkan firman Tuhan. Nah, dari itu adik-adik kita belajar bahwa Tuhan bisa merubah seseorang menjadi lebih baik. Tuhan bisa mengubah seseorang yang dulunya takut, egois, senang berkelahi, senang memikirkan dirinya sendiri, tapi Tuhan bisa merubah seseorang menjadi lebih baik. Dan maukah adik-adik berubah? Maukah adik-adik berubah menjadi lebih baik? Mungkin kalau kita berubah menjadi lebih baik, kita akan ditinggalkan teman kita yang waktunya kita sekolah minggu, teman kita mengajak untuk main game atau lihat TV atau berbuat yang tidak baik. Tapi tidak usah takut. Tuhan pasti mengirimkan teman-teman yang baik bagi kita untuk kita selalu menjadi lebih baik dan mau berubah sesuai yang Tuhan inginkan. Om Gembul bawa apa ini? Celengan. Nah, celengannya isinya nih. Egois. Wah, marah. Apalagi nih, tidak taat. Loh, malasnya kok dua. Marah. Wah. Om Gembul masukkan ke dalam kaleng lagi. Lalu dia berdoa sama Tuhan. Minta Tuhan bekerja untuk merubah dia. Masukkan. Tuhan Yesus. Kita tutup. Lalu dia mengalami perubahan di dalam hidupnya. Ditutup. Walaupun ada badai rintangan dan Tuhan Yesus berkarya di dalam hidupnya. Wah, apakah dia berubah? Wow. Yang dulunya dia pemarah menjadi sabar. Wah. Yang dulunya egois, penuh kasih dan mau mengasihi sesamanya, saudaranya. Yang dulunya malas, menjadi anak yang rajin. Wah. Dulunya yang tidak taat sama orang tua, menjadi anak yang taat sama orang tua. Nah, itu baru sip, anak Tuhan yang sip. Sekarang, maukah adik-adik semua berubah? Tentu mau dong, ya. Sekarang waktunya ayat hafalan. Wah. Nanti videonya dikirim ke guru masing-masing. Pasti
dapat hadiah. Tapi Kak Topo minta videonya yang unik, kostumnya yang unik. Kayak Om Gembul, ya. Ayat hafalan kita diambil dari Kisah Para Rasul, pasal 22 ayat 15. Engkau akan menjadi saksi untuk mengabarkan kepada semua orang apa yang engkau sudah lihat dan dengar. Ini, ya. Kak Topo dan guru-guru sekolah minggu tunggu video adik-adik dengan kostum yang menarik. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akhiri sekolah minggu online pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menyertai sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah bersedia mengubah kami menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan telah sertai adik-adik kami di rumah di masa pandemi sekarang ini. Sertai mereka Tuhan, berkati mereka, sehingga mereka tidak kekurangan apapun di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mendekap mereka. Di dalam nama Putra-Mu yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akhiri sekolah minggu online pada pagi hari ini dengan pujian Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sampai jumpa kembali di sekolah minggu online minggu depan. Shalom, Tuhan memberkati.